Ini awan buat kamu sarapan, untuk sekedar mengganjal perutmu pagi ini. Pagi ini langit Jakarta begitu cerah. Ratna membawakan sepiring nasi goreng untuk awan. Dia bawa ke bengkelnya. Tak sungkan-sungkan, lengkap dengan air teh. Ratna tahu, sebagai seorang bujang yang tinggal sendirian, dia tentunya kerepotan. Tapi sepertinya, mulai hari ini, dia tidak akan pernah kerepotan lagi untuk mencari sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ada Ratna yang dengan senang hati menyiapkan semuanya. Terima kasih Ratna. Maksudnya Mbak Ratna. Melihat awan yang kikuk, Ratna pun tersenyum. Dia tersipu. Tidak perlu sungkan awan. Mulai sekarang, panggil aku nama saja. Panggil aku Ratna. Awan terlihat mulai sibuk hari ini. Pengunjung bengkelnya mulai banyak. Memang, sejak 8 bulan yang lalu dia membuka bengkel di sini, semakin hari semakin bertambah saja pelanggannya. Mungkin karena memang servisnya bagus. Sementara itu, sesekali Ratna memperhatikan Awan yang sedang bekerja dari balik jendelanya. Sepertinya, Ratna benar-benar mengagumi sosok Awan, pemuda yang sudah membuatnya sangat bahagia semalam. Sementara itu, ponsel Ratna berbunyi. Di sana terdapat tulisan, Arman. Sesaat Ratna tak menghiraukan panggilan itu. Akan tetapi, setelah beberapa detik, ia tersadar bahwa suaminya telah memanggilnya di seberang sana. Halo, Mas Arman, gimana kabar kamu di Bandung? Baik-baik saja kan? Sayang, aku akan tetap pulang minggu depan. Jadi kamu sabar dulu ya nunggu aku di sana. Doakan semuanya lancar, biar aku cepat pulang dan ketemu kamu. Iya mas, pasti. Aku akan mendoakan yang terbaik untuk kamu. Semoga semua pekerjaan kamu lancar di sana. Baik sayang, aku harap kamu di rumah baik-baik saja. Jaga kesehatan, jangan sampai telat makan. Terima kasih mas, kamu baik banget. I love you sayang. I love you mas. Secepat mungkin Ratna segera mengakhiri panggilan itu. Entah kenapa, minggu ini tak seperti minggu-minggu sebelumnya. Biasanya, dia selalu gak sabar menunggu Arman pulang ke Jakarta. Tapi minggu ini, sepertinya sosok Awan sudah menggantikan posisi suaminya itu. Seolah-olah, dia justru ingin Arman berlama-lama di Bandung. Mungkin, kalau boleh jujur, Ratna lebih menikmati kebersamaannya bersama Awan daripada dengan Arman. Awan bisa memberikan lebih daripada apa yang diberikan Arman selama ini. Ratna segera membalikkan badannya menuju ke arah dapur. Ia hendak menyiapkan makan siang untuk dirinya, dan juga tentunya untuk Awan. Pukul 1 siang, ini waktunya untuk makan siang. Seperti biasa, Awan menutup sementara bengkelnya. Dia hendak makan siang di luar. Pintu depan bengkelnya dia tutup. Kemudian dia bersiap-siap untuk mencari makan. Dia masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya hanya sebuah ruang tengah yang sudah disulap oleh pemuda itu untuk tempat istirahat. Ada kasur di lantai dan lemari kecil di sudut ruangannya. Seperti biasanya, Awan memakai kaos tanpa lengan, mungkin supaya tidak gerah. Badannya penuh dengan keringat. Sebenarnya perutnya sudah sangat lapar. Tetapi dia berpikir untuk mengeringkan dulu keringatnya. Dia buka kaosnya, lalu dia merebahkan tubuh kekarnya di atas kasur di lantai itu. Matanya memejam sejenak, mungkin karena dia terlalu lelah. Sampai suara seorang wanita mengagetkannya. Waktunya makan siang, Awan. Ini buat kamu. Oh, Ratna, kenapa kamu repot-repot membawakan makan siang untukku? Aku biasa makan siang di luar. Mulai saat ini kamu gak perlu repot untuk mencari makan di luar. Aku akan menyiapkannya untukmu. Ah, aku jadi gak enak, Ratna. Tapi terima kasih ya, kamu udah baik banget sama aku. Lalu Ratna meletakkan makanan di atas meja yang ada di sudut ruangan. Perlahan dia berjalan menghampiri Awan. Dia memijit pundaknya. Dan Awan pun sangat menikmati pijitan itu. Pijitan Ratna melemah seketika saat terdengar desahan dari mulut Awan. Dan tiba-tiba saja, kembali Ratna memberanikan diri untuk menyentuh bibir Awan dengan bibirnya yang mungil. Dan seperti biasa, Awan tidak bisa menolaknya, sedetik pun. Dalam sekejap, pakaian yang dikenakan Ratna sudah tertanggal di atas kasur. Mereka pun menikmati saat-saat berdua siang itu, di siang yang panas dan penuh dengan keringat.
Sepertinya rasa lelah dari Awan hilang seketika tatkala melihat tubuh indah Ratna yang sangat sintal di depannya. Dan entah kenapa, sekarang Awan menjadi sangat berani. Siang itu, Awan yang mengendalikan permainannya. Dengan sekuat tenaganya, dia membalik tubuh mungil Ratna yang sekarang berada di bawah tubuh kekarnya. Sepertinya naluri laki-laki Awan bergejolak. Dan sekarang, mulai hari itu, tidak ada lagi kecanggungan. Yang ada di hadapannya bukan lagi Mbak Ratna, melainkan Ratna. Ratna yang sudah menjadi miliknya seutuhnya. Udara Jakarta yang panas siang itu, ruangan yang sempit dan pengap, tidak menjadi masalah bagi mereka berdua. Cinta sudah membakar keduanya. Sepertinya gairah Ratna sudah tersulut setiap kali dia melihat Awan di hadapannya. Dan begitu pun juga Awan, yang nampak menikmati setiap saat kebersamaannya bersama Ratna. Awan seolah lupa bahwa Ratna memiliki suami. Yang ada di ingatannya, Ratna adalah miliknya. Awan, aku harap kita akan bisa seperti ini setiap harinya. Aku harap mulai malam ini kamu tinggal saja di rumahku. Selama Mas Arman gak ada, daripada aku sendirian dan kamu juga sendiri di sini. Lebih baik kamu menemani aku. Kamu senang kan berdua dengan aku? Aku takut suamimu tahu. Aku tidak mau kena masalah. Itu saja. Aku menyukai saat-saat bersamamu. Tapi aku juga tidak lupa, kamu masih punya suami. Kamu itu istri orang. Aku sudah tidak peduli, Awan. Aku ingin bersamamu setiap saat. Aku ingin mengulangnya lagi dan lagi. Beberapa detik setelah obrolan itu, tiba-tiba mereka pun melanjutkan permainan dan jauh lebih panas lagi. Entah kenapa, Ratna dan Awan seperti tak pernah kehabisan alasan untuk selalu bergairah jika saat berdua. Mereka berdua seperti sepasang manusia yang sedang dilanda cinta. Gairahnya senantiasa tersulut dan terbakar. Bahkan saat mereka berdua hanya saling menatap mata saja, tiba-tiba saja ada gairah yang begitu dahsyat merasuki kedua jiwa mereka. Gerakan tubuh Awan semakin agresif dan Ratna semakin menikmati. Desahannya terdengar semakin kencang. Tak jarang, Awan sengaja menyumpal bibir mungil milik Ratna dengan bibirnya yang basah dan tebal. Gerakan tubuh Awan semakin cepat dan semakin kuat. Cengkraman jemari Ratna pun terasa semakin kuat mencengkram punggung kekar milik Awan, hingga keduanya terpejam. Seolah waktu berhenti dalam beberapa saat. Cengkraman jemari Ratna yang tadinya kuat, perlahan melemah, dan gerakan tubuh Awan yang buas, perlahan melambat. Mereka berdua sudah sampai ke samudera yang mereka tuju. Malam ini di rumah Ratna, di ruangan tengah, diterangi cahaya lampu yang remang-remang. Ratna duduk berhadapan dengan Awan. Kedua mata mereka saling menatap satu sama lain. Sementara itu di hadapan Awan ada secangkir kopi yang sudah disiapkan oleh Ratna beberapa waktu yang lalu. Di luar, langit malam begitu cerah, ditaburi oleh cahaya bintang. Semakin menambah keromantisan malam itu. Keduanya saling bercerita satu sama lain. Tak jarang Awan melontarkan bercandaan dengan nadanya yang begitu kocak, membuat raut wajah Ratna semakin nampak bahagia. Malam ini Awan begitu tampan, dia memakai celana pendek tidurnya. Awan tak memakai atasan apapun, sehingga membuat tubuh atletisnya semakin terlihat jelas, dan membiarkan Ratna menikmatinya sepanjang malam. Seringkali mata Ratna menyapu tubuh indah itu. Tampak jelas di sana, ada binar kebanggaan dan juga kekaguman akan sosok yang ada di hadapannya. Sementara itu, Ratna mengenakan pakaian tidur berwarna merah marun, membuat kulit putihnya semakin terlihat jelas. Warna yang kontras dengan warna kulitnya, semakin menonjolkan pesona warna kulitnya yang begitu terang. Baju tidurnya yang mini dan berbahan sutra, semakin menonjolkan lekuk-lekuk tubuh Ratna yang sangat seksi. Tampak jelas sekali keduanya saling mengagumi, keduanya saling memuji. Mungkin ini pula yang membuat Ratna jatuh cinta pada Awan. Awan sanggup memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh suaminya. Hal-hal kecil seperti inilah yang tidak diberikan oleh Arman selama mereka menikah. Awan, suamiku 3 hari lagi pulang. Mas Arman tadi siang meneleponku. Dia mempercepat kepulangannya ke Jakarta. Jadi aku harap kita bisa memanfaatkan sisa waktu kita dengan sebaik mungkin.
Oh, begitu. Lalu, nanti dia akan di Jakarta berapa lama? Dia langsung balik ke Bandung atau menginap beberapa malam di rumah ini? Itulah, sepertinya setelah sekembalinya dia pulang ke Jakarta, dia akan lama di sini. Entah beberapa lama, mungkin dia akan sebulan berada di Jakarta, baru dia akan kembali ke Bandung. Mendengar penjelasan dari Ratna, terlihat jelas gurat kesedihan di wajah Awan. Dia berharap suaminya itu akan lebih lama lagi tinggal di Bandung, sehingga mereka bisa bersama dalam waktu yang lebih lama. Tapi apa boleh buat, bagaimanapun juga, Ratna masih istrinya. Dan Arman lebih berhak atas Ratna daripada dia. Bagaimana dengan kamu? Kamu betah nggak di Jakarta? Aku lihat, sudah 8 bulan ini, bengkel kamu semakin lama semakin ramai saja. Sebenarnya kemarin-kemarin aku sudah tidak betah di Jakarta. Aku ngerasa persaingan bengkel di Jakarta juga nggak gampang. Aku bahkan sempat berpikir untuk kembali ke Semarang saja dan membuka usaha bengkel di sana. Tapi ternyata kamu membuat aku tetap bertahan di Jakarta sampai hari ini. Aku berubah pikiran. Ratna, aku berharap kita tetap bisa melanjutkan hubungan ini. Ratna menunduk mendengar kata-kata Awan. Jemari Awan yang kekar segera meraih dagu Ratna dan membuat dia menatap matanya. Kenapa? Kamu gak mau ya kalau kita terus-terusan dekat begini? Kamu maunya gimana? Kamu lebih memilih aku balik ke Semarang saja supaya kita tidak pernah bertemu lagi? Tidak, justru sebaliknya. Aku begitu khawatir kalau kamu seandainya suatu saat akan pergi meninggalkan Jakarta dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku tidak tahu alasan apa yang membuat aku selalu bahagia jika aku berdua denganmu. Tanpa terasa, mereka berdua ngobrol sampai larut malam. Waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Mereka pun memutuskan untuk pergi tidur. Keduanya masuk ke kamar yang sama. Ya, Awan setuju. Selama tidak ada Arman di rumah, dia akan tinggal di rumah bersama Ratna. Dia pikir ada baiknya juga Ratna ditemani saat malam hari. Daripada dia sendirian, mungkin dia akan lebih merasa kesepian lagi. Mereka berdua pun berjalan ke arah kamar tidur. Nampak Ratna merebahkan kepalanya di atas bahu kekar milik Awan. Setelahnya, Awan mengelus-ngelus kepala Ratna dengan jemarinya. Sesekali dia mengecup keningnya. Aku ingin selalu seperti ini, Ratna. Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Ratna menyambut ucapan dari Awan itu dengan senyuman bahagia. Ratna pun sepertinya merasakan hal yang sama. Mendadak, ponsel milik Ratna berbunyi. Di sana ada pesan yang datang dari Arman. Arman mengatakan, esok pagi dia akan pulang ke Jakarta. Dia menulis bahwa pukul 10 pagi dia sudah berada di Jakarta, dan dia minta dimasakkan sayur asam kesukaannya. Wah, bagaimana ini? Apakah malam ini aku jadi menginap di sini? Ya nggak apa-apa, malam ini kamu di sini. Besok, setelah subuh, kamu baru pulang ke bengkel. Tenang aja, baru jam 10 kok dia sampai di Jakarta. Tanpa menunggu waktu lama, tangan Awan segera memeluk dan merengkuh tubuh Ratna dengan kuat. Ia seolah tak mau kehabisan waktu. Aku tidak mau kehabisan waktu. Malam ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seolah tak ingin membuang waktu, Ratna pun mengiyakan. Dan semua apa yang diinginkan oleh Awan malam itu, dia turuti. Seperti biasanya, 1 jam tak berarti apa-apa bagi Awan. Mereka pun bersama menikmati malam itu, hingga berjam-jam. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2 malam, dini hari. Dan mereka pun baru menyelesaikan permainan itu. Sebuah permainan terlarang yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Tetapi bagaimana lagi, mereka berdua sangat menikmatinya. Sekujur tubuh Awan penuh dengan keringat. Ratna dengan sigap menyeka tubuh itu, mengusap keringat Awan dengan selimut. Keduanya tampak begitu lelah, hingga mereka pun tertidur dengan sangat pulas. Tanpa terasa, 4 minggu sudah Arman berada di rumah, dan selama itu pula, Awan tidak pernah datang ke rumah. Jika ditanya soal rindu,
Tentunya keduanya saling merindukan. Ratna membutuhkan Awan, dan Awan juga menginginkan Ratna. Tetapi apa boleh buat, kondisinya tidak bisa untuk membuat mereka saling bertemu satu sama lain. Selama di rumah, Arman sangat menjaga istrinya itu dengan sangat baik, seolah dia ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersama istrinya. Arman merasa bersalah selama ini tidak bisa menjaganya setiap hari. Maka dari itu, selagi dia ada di rumah, sebisa mungkin dia tidak pernah meninggalkan istrinya itu. Kalaupun sesekali dia pergi keluar, pasti mengajak istrinya. Dengan kata lain, hampir tidak ada waktu yang memungkinkan yang membuat Awan dapat menemui Ratna dengan leluasa seperti biasanya. Hanya sesekali waktu saja ketika Ratna keluar dengan Arman, Awan hanya bisa melihat dari kejauhan. Begitu pula dengan Ratna yang hanya bisa menatap wajah kekasihnya itu dari balik cermin mobilnya. Kali ini Arman benar-benar ingin menggunakan waktu sebaik mungkin. Hari berganti hari, waktu begitu cepat berlalu. Sebulan sudah Arman berada di rumah. Pada suatu pagi, di saat itu Ratna sedang menyiapkan sarapan. Tiba-tiba saja, Ratna pingsan di dapur. Dengan sigap, Arman membopong tubuh istrinya itu ke kamar. Dan dia pun merebahkannya di atas kasur. Setelah 10 menit, Ratna pun tersadar dari pingsannya. Dia merasakan pusing yang sangat luar biasa. Lebih dari sekedar pusing, dia pun merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasakan sedikit mual, dan penciumannya menjadi jauh lebih peka daripada biasanya. Mendengar kata istrinya itu, Arman pun memutuskan untuk membawa istrinya ke dokter kandungan. Jangan-jangan istrinya hamil. Karena selama Arman di rumah, mereka beberapa kali menikmati waktu berdua sebagai suami istri. Dan benar saja, jika Ratna benar-benar hamil, tentunya apa yang menjadi rencana Arman terlaksana. Mereka berhasil segera memiliki seorang momongan yang mereka sudah harapkan selama ini. Setelah memeriksa Ratna, dokter kandungan pun segera memberitahu hasilnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya dokter pun memberikan kabar yang sangat membahagiakan. Ratna dinyatakan hamil. Sebulan yang lalu ketika Arman sampai di rumah, mereka langsung menikmati waktu berdua sebagai suami istri. Dan sempat mengulangnya beberapa kali. Itulah sebabnya, saat Arman membawa istrinya ke dokter kandungan, dia sudah hampir yakin kalau istrinya itu sedang mengandung. Walaupun setelah hari itu, mereka belum mengulangnya lagi, karena Arman selalu kelelahan. Seperti biasanya, Ratna sangat bahagia ketika dokter memberitahunya kalau dirinya sedang mengandung. Benih kehidupan baru yang sedang dikandungnya yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Tapi entah kenapa, mungkin mereka berdua sama-sama bahagia. Tetapi kebahagiaan Arman dan kebahagiaan Ratna tentunya berbeda. Di sisi lain, Arman sangat bahagia istrinya mengandung buah hatinya. Tetapi di sisi yang lain, Ratna justru sibuk membayangkan wajah Awan yang selama ini menemaninya di saat-saat dia sedang kesepian. Jangan-jangan ini bukan anak Arman. Ratna hampir yakin jika bayi yang dikandungnya adalah anak Awan. Itulah kisah kali ini. Bagaimanapun juga, kehidupan tidak ada yang sempurna. Kebahagiaan hanya Ratna yang tahu. Dari mana sumber kebahagiaan yang dia rasakan, hanya Ratna yang tahu. Ratna berhak bahagia, Arman pun kini bahagia karena hendak memiliki seorang buah hati. Walaupun tanpa sepengetahuan Arman, di luar sana ada pria yang paling berbahagia. Awan pasti sangat berbahagia, karena sesungguhnya Ratna mengandung anaknya. Sampai ketemu di ceritaku selanjutnya. Semoga berkenan.